Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaila Ulfiana Putrihe. Kali ini saya akan membahas materi tentang larutan asam dan basa. Untuk outline-nya ada 4 poin. Yang pertama, KD dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua yaitu konsep larutan asam dan basa. Yang ketiga sifat dan jenis larutan asam dan basa. Dan yang keempat derajat keasaman. Untuk yang pertama, membahas tentang hal-hal yang harus dicapai pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua, menjelaskan berbagai teori tentang asam dan basa. Dan yang ketiga, menjelaskan berbagai sifat larutan asam dan basa. Dan yang keempat, memberikan penjelasan tentang asam basa kuat serta asam basa lemah. KD IPK dan tujuan dibuat berdasarkan silabus pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Nah, pada poin 1 ada kompetensi dasar. Pada poin 2 ada indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada konsep larutan asam dan basa. Ada 3 teori. Yang pertama teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air dapat terionisasi melepaskan ion hidrogen H+ atau ion hidronium H3O+. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air dapat terionisasi melepaskan ion hidroksida OH-. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+, sedangkan pembawa sifat basa adalah ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mampu menyumbangkan atau mendonor proton ion H+ dalam reaksinya. Sedangkan basa adalah zat yang mampu menerima atau akseptor proton dalam reaksinya. Dan menurut Lewis mengusulkan teori oktet, memikirkan bahwa teori asam basa sebagai masalah dasar yang harus diselesaikan berdasarkan teori struktur atom, bukan berdasarkan hasil percobaan. Semua zat yang didefinisikan sebagai asam dalam teori Arrhenius juga merupakan asam dalam kerangka teori Lewis. Karena proton adalah akseptor pasangan elektron. Dari ketiga definisi asam basa di atas, definisi Arrhenius yang paling terbatas dan teori Lewis yang paling luas. Sepanjang yang dibahas adalah reaksi di larutan dalam air. Teori Bronsted-Lowry paling mudah digunakan, tetapi teori Lewis-lah yang paling tepat bila reaksi asam basa melibatkan senyawa tanpa proton. HCl bersifat asam, NaOH bersifat basa, NaCl bersifat garam. Sifat larutan asam dan basa. Ada sifat asam dan ada sifat basa. Sifat larutan asam diantaranya berasam masam, dalam air terurai menjadi hidrogen H+ dan sisa asam ion negatif, bersifat korosif. Sifat korosif dapat merusak berbagai benda logam dan non-logam. Kemudian basa. Sifat larutan basa diantaranya berasa pahit, dalam air terionisasi menjadi sisa basa atau ion logam dan ion hidroksida OH-. Jika mengenai kulit terasa licin. Bersifat kaustik. Senyawa basa dapat merusak kulit atau bersifat kaustik dan mengakibatkan rasa gatal. Dan dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Larutan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Larutan basa contohnya seperti sabun deterjen, sabun mandi cair dan sabun batang, dan pasta gigi. Sedangkan larutan asam contohnya terdapat pada buah jeruk dan jeruk nipis.
Identifikasi larutan asam basa dengan menggunakan kertas lakmus. Identifikasi asam basa menggunakan kertas lakmus dapat dilakukan dengan cara mengamati perubahan warna kertas lakmus ketika bereaksi dengan larutan. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kemudian indikator alami. Indikator ini dibuat dengan cara mengekstrak umbi, buah, atau bunga. Kemudian indikator buatan. Indikator buatan dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa melalui perubahan warna. Perubahan tersebut menunjukkan kisaran larutan yang diuji. Indikator buatan lebih akurat daripada indikator alami karena mampu menunjukkan kisaran pH. Dan yang terakhir ada alat indikator. Indikator asam basa berbentuk alat antara lain pH meter dan kertas indikator universal. Pembahasan terakhir yaitu derajat keasaman pH. Untuk suatu larutan dalam air, definisi pH dan pOH larutan digunakan untuk menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan. Istilah pH berasal dari Power of Hydrogen yang dikemukakan oleh Søren Peter Lauritz Sørensen, kimiawan dari Denmark pada tahun 1099 yang berarti pangkat atau eksponen. Dengan demikian, pH dapat dibaca pangkat hidrogen atau eksponen hidrogen. Perhitungan pH suatu larutan tergantung dari kondisi berikut. Yang pertama, jika asam sebagai penyedia utama H+, ini berarti bahwa H+ dari air diabaikan. Hal ini dapat dipenuhi dengan syarat apabila asamnya tidak terlalu encer dan tidak terlalu lemah. Dan yang kedua, jika air sebagai penyedia utama H+, ini berarti plus dari asam diabaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat apabila asamnya sangat lemah dan sangat encer, sehingga dapat dikatakan bahwa penyusun larutan adalah hanya pelarut, air kromatografi kertas radial. Dan yang terakhir, jika asam dan air sebagai sumber utama H+, ini berarti H+ dari asam dan air harus diperhitungkan. Ada hubungan antara pH dan pOH yaitu sebagai berikut. Dan ada besarnya nilai pH adalah negatif logaritma konsentrasi ion H+. Kemudian berdasarkan reaksinya dengan pelarut, asam dan basa diklasifikasikan menjadi asam basa kuat dan asam basa lemah. Asam dan basa kuat adalah asam dan basa yang terdisosiasi sempurna atau A sama dengan 1 dalam larutan encer. Asam dan basa lemah adalah asam dan basa yang terdisosiasi sebagian atau tidak sempurna, atau 0 kurang dari A kurang dari 1. Itulah materi media pembelajaran dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.